Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali buat teman-teman. Hayati malam hari ini hadir kembali di ruang dengar teman-teman untuk berbincang tentang hal yang lainnya. Dan ya, Hayati harap malam hari ini teman-teman dalam keadaan yang sehat, berbahagia ya, dengan keadaan hati yang nyaman. Well, nggak usah berbasa-basi panjang lebar. Jadi malam hari ini tuh Hayati ingin membaca sebuah artikel lagi. Ini adalah kali ini judulnya itu surat terbuka seorang ibu rumah tangga yang hampir depresi. Nah, artikel ini Hayati dapat dari website yang bertuliskan id.theasianparent.com. Jadi kalau teman-teman mau lihat artikelnya secara langsung, baca sendiri secara langsung, boleh banget langsung buka alamat websitenya tadi ya. Dan sebelumnya mohon maaf kalau misalnya suara Hayati tidak jernih atau ada suara berisik yang lain-lainnya. Mohon diabaikan dan mohon fokus yang tinggi dengan suara cempreng Hayati, oke? Hayati akan lanjut teman-teman. Kita akan mulai membaca apa sih sebenarnya surat terbuka seorang ibu tadi ini yang katanya hampir depresi. Di luar sana banyak ibu rumah tangga yang hampir depresi. Seringkali mereka ditelan oleh kesedihan dan kemarahannya sendiri tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Suara anak-anak dan kesibukan mengurus rumah tangga membuat seolah dunianya sangat ramai. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa sangat kesepian. Tak ada seorang pun yang memahaminya. Menjadi seorang ibu rumah tangga bukanlah pekerjaan mudah. Selain menguras tenaga, seorang ibu rumah tangga seringkali harus memendam kesedihannya sendiri, terutama saat jenuh dengan rutinitas. Saat orang lain berkata jadi seorang ibu rumah tangga itu enak karena tidak perlu capek pergi kemana-mana, ibu rumah tangga merasakan sebaliknya. Mereka capek karena tidak bisa kemana-mana. Laura Harris juga merasakannya. Sebagai seorang ibu rumah tangga yang hampir depresi, ia berusaha bangkit dari keterpurukannya. Surat terbuka ini ia tulis saat ia menjalani perannya sebagai ibu rumah tangga yang hampir depresi. Curahan hatinya ini mungkin relevan dengan keadaan banyak ibu di rumah. Tekanan yang aku rasakan mulai meningkat ketika anakku yang berusia 2 tahun menolak untuk tidur siang. Tiba-tiba saja kebiasaan untuk tidur siang selama 3 jam runtuh. Karena itulah, aku kehilangan waktu untuk diri sendiri. Aku tahu bahwa perasaan jenuh itu cepat atau lambat pasti akan datang. Aku tidak menyadarinya sampai akhirnya merasakan sendiri dampaknya. Aku bahkan sudah terlalu lelah untuk menangis. Bukankah depresi adalah rasa marah pada diri sendiri? Aku sangat mengerti situasi seperti ini dan memahami jika Anda mengalami hal yang sama. Ketika aku merasa frustasi tentang suatu hal, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Padahal, aku sadar bahwa di luar sana ada orang lain yang kondisinya jauh lebih parah dibandingkan kondisiku saat ini. Saat itu terjadi, rasa marah yang menguasaiku telah membuat bahu ini terasa sangat berat. Rasa bersalah telah membungkam tangisanku. Perasaan bersalahku mengatakan, kamu tidak pantas menangisi ini. Ada orang lain yang jauh lebih menderita darimu. Putriku yang berumur 2 tahun benar-benar tidak pernah tidur siang. Ia sering memekik kencang. Aku berpikir bahkan beberapa ibu tidak perlu terus-menerus berada di dalam rumah ketika anak-anak sedang tidur siang. Aku memang seorang ibu rumah tangga. Namun, masing-masing diri kita selalu punya sisi rapuh. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam karena bayiku sedang tumbuh gigi. Itulah yang membuatnya terus mengeluarkan suara mengerat bagaikan 2 pedang yang sedang beradu. Putriku adalah seorang anak yang takut gelap dan sering lapar pada dini hari sehingga ia akan minta sarapan pada jam 4 pagi. Aku baru bangun tidur jam 8 pagi. Bukannya bangun jam 6 pagi untuk menulis karena tubuhku rasanya kering kerontang.
Setiap jam tidur siang, mataku serasa panas terbakar. Aku ingin jadi seperti pengusaha yang punya kisah sukses berupa mengawali harinya dengan bangun pagi-pagi sekali demi menggapai impiannya. Kenyataannya, itu tak pernah terjadi. Hal itulah yang membuatku merasa jadi orang yang gagal menata hidupku sendiri. Sehingga aku mulai menumpuk amarah kepada diri sendiri. Rumahku hampir selalu berantakan. Aku juga sangat mendambakan masa-masa di mana suamiku mau menggantikan tugasku untuk memasak dan sesekali membantuku bersih-bersih. Tapi dia sendiri sedang bekerja keras demi kebutuhan keluarga kami dan selalu pulang ke rumah dalam keadaan sangat lelah. Jangan lupa bahwa dialah yang merawat mobil, mengurus sampah, mendaur ulangnya kembali, dan memasang AC. Semuanya dilakukan tanpa pamrih maupun keluhan. Yang membuatku merasa tak enak marah padanya adalah ketika ia sering melewatkan pelukan selamat malam dan kecupan dari anak-anak karena sibuk bekerja. Itulah yang membuatku tenggelam dalam kemarahan. Aku ingin punya waktu untuk diri sendiri setiap harinya. Jadi, aku menyalakan TV dan bermain games di HP. Baru duduk sebentar saja, anak-anak akan merangkak di pangkuanku dan merengek supaya aku bisa main bersama mereka. Kalau tidak, mereka akan bertengkar ketika mulai bosan. Aku sangat frustasi karena suamiku selalu punya waktu untuk dirinya sendiri setiap kali ia ada di rumah. Di saat yang sama, aku harus bermain bersama anak-anak. Namun, tidak ada seorang pun paham keadaanku yang membutuhkan ruang untuk aku sendiri. Yang membuat aku sangat marah pada diri sendiri adalah ketika aku berpikir bahwa ada banyak teman-teman dan anggota keluargaku yang menjadi single parent. Sedangkan aku bisa menikah dengan seorang lelaki yang baik dan mencintaiku. Lagi-lagi, aku dihantam oleh kemarahanku sendiri. Aku berpikir tentang teman-temanku yang tidak punya anak. Mereka tinggal naik mobil dan menghabiskan waktu sorenya dengan membaca buku di sebuah sudut coffee shop. Mereka hanya perlu mengambil jaket, naik mobil, dan pergi begitu saja. Aku memimpikan bisa menjalani hari-hari macam itu. Bandingkan saja denganku. Dengan 2 anak usia di bawah 3 tahun, aku harus mengganti popok mereka terlebih dahulu, memakaikan sepatu mereka, memasang mantel dan topi. Kemudian, aku harus mengemas tas berisi popok, tisu, makanan ringan, cangkir, pakaian ekstra untuk jaga-jaga, krim bayi, dan buku selama perjalanan di mobil. Aku juga harus bersiap untuk diriku sendiri, menempatkan setiap anak di kursi mobilnya, dengan harapan bahwa mereka tidak rewel. Lalu buru-buru masuk lagi ke dalam rumah ketika aku lupa untuk membawa sesuatu. Aku akan berkendara menuju rumah babysitter, mengeluarkan anak-anak dari mobil, ngobrol dengan babysitter selama 5 menit, nyetir, barulah kemudian tiba di tempat tujuan dan mengatur durasi kunjungan. Kemudian aku akan menjemput anak-anak, membayar babysitter, dan pulang ke rumah. Semua proses itu memakan waktu minimal 1 jam, lebih lama dibanding mereka yang tidak punya anak-anak. Hal itu membuatku berpikir soal teman-teman yang tidak bisa punya anak ataupun mereka yang belum menikah. Dibanding mereka, nafsuku untuk baca buku di pojokan kafe jadi terdengar remeh-remeh. Tebak, kemana perginya kemarahanku? Ya, kamu betul. Aku tidak akan bilang bahwa aku depresi, setidaknya tidak parah. Aku akhirnya dapat menggali cara untuk mengekspresikan rasa bersalahku. Aku mencoba untuk mencari tahu bagaimana cara berhenti menghukum diri sendiri dengan keadaan orang lain. Menghapus aplikasi Facebook adalah langkah awal yang baik. Aku juga lebih banyak berdoa. Aku juga mencoba untuk mengkomunikasikan apa yang aku butuhkan dari suamiku daripada sibuk menggerutu terus di dalam hati. Contohnya, dia adalah orang pertama yang membaca artikelku. Setelah tenggelam dalam hari yang berat, aku duduk di lantai kamar mandi. Lalu aku membuka aplikasi Inkpad di ponselku dan menumpahkan semua ledakan yang sempat terpendam. Aku membiarkan tulisanku mengalir, seolah aku benar-benar menangis untuk mendapatkan pertolongan. Ketika aku sudah selesai menulis, aku menyerahkan ponselku kepada suami. Saat ia membacanya, aku mengalungkan kedua lenganku di lengannya sambil memandang tulisanku. Nafasku terasa sesak. Saat suamiku sudah selesai membacanya, ia berkata, "Terima kasih telah terbuka padaku." Aku belum selesai. Rasanya seperti terjepit di suatu tempat. Itulah sebabnya mengapa aku sangat mengerti mengapa banyak sekali ibu yang tenggelam dalam depresinya.
Ketika seorang ibu mengatakan mandi air hangat sebagai sebuah kekuatan atau kopi sebagai penyangga hidup mereka, mereka memang serius. Parenting itu susah. Ini adalah hal yang luar biasa sekaligus sulit. Seorang ibu rumah tangga yang hampir depresi tidak selalu membutuhkan liburan atau blender mewah saat Natal. Hadiah seperti itu memang keren, tetapi yang mereka butuhkan sebenarnya lebih sederhana dari itu. Barangkali mereka hanya perlu lompat ke dalam mobil dan bepergian ke suatu tempat tanpa anak-anak. Mereka mungkin hanya butuh menjalani satu pagi untuk diri sendiri setiap bulannya. Mereka mungkin hanya butuh hidangan hangat tanpa perlu mencuci piring atau membersihkan dapur. Sekarang ingatlah ibumu, teleponlah, kirim email, SMS atau surat. Yap, yang aku maksud benar-benar surat lewat kantor pos, dan katakan bahwa ia sangat mengagumkan. Jika dia menolak pujian itu, ancamlah bahwa Anda akan segera menjemput untuk mentraktirnya milkshake. Bila Bunda pernah merasakan sebagai ibu rumah tangga yang hampir depresi, luangkan waktu untuk diri sendiri. Keluarkan unek-unek Bunda lewat tulisan atau media lainnya. Semoga Bunda tak pernah lagi merasakan sebagai ibu rumah tangga yang hampir depresi. Well, itu tadi cerita surat terbuka dari seorang ibu rumah tangga yang katanya hampir depresi. Lagi-lagi artikel ini Hayati baca di website id.theasianparent.com. Nah, mungkin beberapa berpikir kasus semacam ini sepele banget, bukan kasus yang perlu diperhatikan, bukan hal yang urgent, tapi menurut Hayati untuk seseorang yang lingkungan Hayati dipenuhi dengan ibu-ibu rumah tangga dan bunda, bahkan mama atau apapun lah panggilannya ya, menurut Hayati ini penting banget, ini urgent banget, ini tuh bisa jadi concern atau titik fokus kita sebenarnya. Banyak kali dari kita tuh yang menganggap hal ini sepele, apalagi bahkan kadang ada beberapa orang yang mengatakan, apa sih ibu rumah tangga kan cuma di rumah doang, nggak ngapa-ngapain, nggak capek gitu, otaknya nggak jalan, kata siapa begitu loh. Ibu-ibu rumah tangga itu kalau bahasanya di ibu-ibu dekat Hayati itu bilangnya begini, pekerjaan ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang tidak ada habis-habisnya, pekerjaan yang tidak kelihatan kerjaannya dan tidak pernah digaji gitu. Dan ya, Hayati mengapresiasi banget untuk ibu-ibu rumah tangga yang sejauh ini kuat dan mampu bertahan membesarkan anak-anaknya, mengurus suaminya, dan masih bisa tersenyum. Karena percayalah, mengurus anak-anak sembari membersihkan rumah terus belum menghadapi si suami itu membutuhkan effort yang besar banget, usaha yang besar banget, dimana padahal kita untuk Hayati yang bakal belum nikah kadang-kadang butuh waktu untuk diri sendiri, apalagi seorang ibu rumah tangga yang hari-harinya itu berkelut dengan hal yang itu-itu saja gitu. Jadi untuk ibu-ibu rumah tangga yang rasanya hampir stres ngadepin anak-anak, kerjaan rumahnya nggak ada habis-habisnya gitu kan, atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan rumah tangga, tetap semangat. Kalau memang bisa diusahakan, usahakan mencari waktu untuk diri sendiri. Bahasa kerennya itu me time gitu loh. Jadi tetap berusaha untuk mendapatkan me time-nya, karena itu penting banget sih. Dan si ibu kan punya suami nih Bu gitu, jadi tetap terbuka dengan suaminya, bercerita tentang apa sih sebenarnya keluhannya gitu. Jangan menggerutu di dalam hati sendiri, si suami nggak tahu Bu, karena kadang-kadang ada beberapa orang mikir kita wanita ini selalu berharap peka dong gitu nggak sih, kita udah kasih kode-kode tapi suami nggak peka misalnya begitu ya Bu ya. Tapi memang sudah fitrahnya laki-laki itu tidak sepeka wanita, ibu, tidak sesensitif kita para wanita, kaum wanita. Jadi memang kita harus terbuka menyampaikan secara gamblang apa masalah kita, apa kebutuhan kita begitu, tanpa harus marah-marah Bu. Ngobrol sederhana, ngobrol hangat dengan bapak atau ayah dari anak-anak itu akan membuat kita terbantu. Selain beban rasa terbagi, mungkin bisa jadi sang ayah bisa benar-benar membantu begitu. Dan untuk para ibu rumah tangga yang belum dikaruniai anak, tetap semangat juga, bukan berarti mereka juga tidak pernah depresi, mereka bahkan justru jauh lebih depresi juga, atau bahkan kita nggak pernah tahu ya tingkat depresi seorang itu. Kalau kita tanya mungkin semuanya merasa mereka paling depresi gitu, karena
kita selalu melihat orang lain tuh jauh lebih nyaman, jauh lebih enak, jauh lebih menggiurkan dibanding hidup kita. Padahal misal nih contohnya, ibu yang punya anak merasa ya tidak punya anak hidupnya jauh lebih enak kan, tidak susah, ada me time-nya, lebih nyaman gitu. Sedangkan ibu yang tidak punya anak bakal iri, kenapa dia belum punya anak, di rumahnya nggak ada suara berisik, nggak ada suara tangisan anak gitu kan, dia nggak pernah kerepotan, yang bahkan mungkin dia pengen ngerasain kerepotan begitu. Jadi buat para ibu-ibu di sana, entah itu ibu rumah tangga atau bukan, itu yakin banget kalian itu orang-orang luar biasa yang hebat. Jadi jangan pernah pendam semua masalah itu sendiri. Berbagi bu dengan suami, dengan kalau ada sahabat dengan sahabat gitu. Jangan sampai kita pendam semuanya. Itu tidak baik buat kesehatan mental kita. Well, terima kasih sudah mendengar ocehan Hayati malam ini. Sudah mendengar cerita Hayati malam ini, membaca satu artikel lagi. Hayati berharap artikel ini dapat memberi manfaat buat teman-teman. Dan ya, sampai ketemu di cerita yang lainnya, sampai ketemu di waktu yang lainnya. Sehat selalu, berbahagia selalu, tetap bersyukur, jangan lupa tersenyum. Dan kalau memang ada emosi yang belum terkeluarkan, keluarkan, nggak apa-apa, tapi dalam porsi yang wajar. Hayati pamit undur diri, sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih banyak dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.